Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sebelum kelas dimulai, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Selamat pagi, baik. Baik, Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya berarti. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Silahkan yang namanya dipanggil langsung bilang hadir gitu ya. Aisyah Fajar Eko, Hadir, Bu. Alia Nur Sahira, Hadir, Bu. Anastasia Irawati Putri, hadir Bu. Andini Nurrahmawati. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya berarti ini. Oke, anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita akan menganalisis bagaimana konsep bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian di Indonesia. Jadi, anak-anak, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, banyak aspek manusia yang menjadi terasa lebih mudah. Salah satunya dalam melakukan suatu transaksi. Karena kemajuan teknologi sekarang, masyarakat tidak perlu lagi bertemu dengan penjualnya langsung. Hanya memerlukan kuota, klik transfer, dan barang akan datang. Kemudian, sistem pembayaran yang sebelumnya harus tunai dan bertemu langsung dengan penjual dapat diminimalisir menjadi lebih mudah dan tidak perlu bertemu langsung. Salah satunya dengan transfer via bank. Mengapa sistem pembayaran bisa semudah itu? Siapa yang mengatur hal tersebut? Dan bagaimana perbedaan alat pembayaran tunai dan non-tunai? Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas hal-hal seputar bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Oke, anak-anak, langsung saja kita beralih ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Ibu akan share PowerPoint-nya. Sudah terlihat belum, anak-anak? Sudah Bu. Udah. Oke, langsung saja ya. Yang pertama ada bank sentral. Nah, ini anak-anak, apa sih bank sentral itu? Bank sentral adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan keuangan. Jadi kebijakan moneter di negara tertentu. Di Indonesia sendiri yang dijadikan bank sentral adalah Bank Indonesia. Tujuan dari bank sentral, Menurut UU RI nomor 3 tahun 2004 pasal 7 adalah untuk memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah baik terhadap harga barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing. lanjut ke fungsi bank sentral. Fungsi bank sentral itu ada 4. Yang pertama menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter seperti menetapkan suku bunga, cash ratio, dan sebagainya. Terus yang kedua ada Mengontrol dan memelihara kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, memiliki wewenang untuk mengakses informasi dan melaporkan pihak-pihak yang diduga mengancam kestabilan moneter. Dan yang terakhir, Bank Indonesia sebagai lender of the last resort atau sumber pinjaman terakhir bank umum. Bank Indonesia memiliki peran untuk menjaring dan mengamankan sistem keuangan. Kemudian yang selanjutnya ada tugas dan wewenang Bank Sentral Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan wewenang menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter di luar pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan baik secara konvensional maupun secara syariah. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan wewenang melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, kemudian mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, dan yang terakhir menetapkan penggunaan alat pembayaran. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu sistem pembayaran dan peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Nah, apa sih sistem pembayaran itu, anak-anak semuanya? Jadi sistem pembayaran itu adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga. Oke, anak-anak, yang selanjutnya ada peran bank sentral. Jadi peran bank sentral itu ada 5. Yang pertama regulator, yang kedua perizinan, yang ketiga pengawasan, yang keempat operator, dan yang terakhir adalah fasilitator.
Jadi yang dimaksud dari regulator, Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, perizinan. Bank Indonesia berperan memberikan izin terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran, seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana, alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, dan uang elektronik atau e-money. Yang ketiga, pengawasan. Jadi agar kegiatan pembayaran dapat berjalan dengan baik, Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap proses pembayaran ataupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang keempat, operator. Jadi Bank Indonesia itu menyediakan layanan sistem pembayaran, yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS, dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada fasilitator. Agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien, Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Peran Bank Indonesia dalam penyelenggaraan SPN atau Sistem Pembayaran Nasional. Yang pertama, Bank Indonesia itu menetapkan dan memperlakukan kebijakan SPN. Yang kedua, memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan atas SPN. Yang ketiga, menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. Yang terakhir, menyelenggarakan sistem clearing antar bank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Selanjutnya ada alat pembayaran non tunai. Yang pertama ada cek. Cek itu perintah nasabah kepada bank untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada pemegang cek pada saat dibawa atau diujukan kepada bank. Yang kedua ada bilet giro. Bilet giro ini adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sebagian dana yang ada di rekeningnya kepada penerima. Yang ketiga ada kartu ATM. Kartu ATM ini menggunakan kartu APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu untuk melakukan penarikan dana tunai atau pemindahan dana dengan mengurangi simpanan yang dimiliki oleh pemilik. Yang selanjutnya ada kartu debit untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari adanya suatu transaksi ekonomi, contohnya pada pembelanjaan. Kemudian ada kartu kredit. Nah, kartu kredit ini menggunakan kartu yang sifatnya hutang. Bunganya itu 3% sampai 5%. Yang selanjutnya ada kartu ATM debit. Kartu ATM debit ini adalah alat pembayaran gabungan antara ATM dan debit, sehingga memiliki fungsi yang lebih banyak daripada kartu ATM biasanya. Yang selanjutnya ada uang elektronik. Uang elektronik ini merupakan uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat digunakan untuk pembayaran atau pemindahan uang. Nah, uang elektronik ini ada dua jenis. Yang pertama ada prepaid card atau electronic purses atau kartu prabayar. Mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, nilai uang dikonversi menjadi nilai uang elektronik dan dapat disimpan dalam suatu chip yang tertanam pada kartu. Yang kedua, pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke card reader. Yang kedua, ada prepaid software atau digital cash. Uang elektronik digolongkan menjadi kartu prepaid software apabila mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Jadi yang pertama, nilai uang dikonversi menjadi nilai uang elektronik dan disimpan dalam hard disk komputer. Yang kedua, pemindahan dana dilakukan secara online melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet saat melakukan pembayaran. Nah, yang selanjutnya ada sistem pembayaran. Ada jenis-jenis sistem pembayaran. Yang pertama, sistem pembayaran tunai. Jadi di sini Bank Indonesia berhak merencanakan uang rupiah, mencetak uang rupiah, mengeluarkan uang rupiah, mengedarkan uang rupiah, melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah, sampai memusnahkan uang rupiah dengan kriteria tidak layak edar, tidak lagi ekonomis ataupun dominasi oleh masyarakat dan sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua ada sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran non tunai ini ada tiga, BIRTGS, BISSSS, dan SKNBI. Nah, BIRTGS ini kepanjangannya itu Real Time Gross Settlement yang merupakan sistem transfer atau pemindahan dana elektronik yang penyelesaiannya dilakukan setiap terjadi transaksi individual dan bersifat seketika. Yang kedua ada BISSSS atau Stateless Security Settlement System yang merupakan sarana transaksi dengan BI yang dikaitkan dengan penetapsaan surat berharga secara elektronik. Dan yang terakhir ada SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Nah, clearing ini merupakan pertukaran data keuangan elektronik antar peserta clearing atas nama peserta maupun nasabah peserta yang perhitungannya akan diselesaikan dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada prinsip BI. Prinsip BI ini yang pertama keamanan, yang kedua efisiensi, yang ketiga kesetaraan akses, dan yang terakhir ada perlindungan konsumen. Selanjutnya ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Jadi dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia itu bisa menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Jadi Bank Indonesia di sini itu berwenang untuk mengatur, melaksanakan dan memberi persetujuan, perizinan serta pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia itu berperan pada prinsip keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Nah, anak-anak semuanya, ini materi kita pada pagi hari ini udah selesai dan Ibu punya video terkait pembelajaran yang tadi. Sebentar ya. Tahu nggak, kalau uang yang setiap hari ditaburkan, punya cerita perjalanannya masing-masing. Pada awalnya, rupiah direncanakan, disiapkan, dan diantarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Setelah itu, didampingi oleh alat negara. Uang rupiah akan dibawa terbang melayang di udara, juga dibawa untuk melalui luasnya samudera dengan perahu yang sangat besar, hingga dengan perahu yang kecil. Terkadang, ada momen-momen tersendiri yang membuat perjalanan ribuan kilometer ini semakin istimewa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan melihat seniman, saat rupiah akhirnya sampai di tangan. Hingga tanpa kita sadari, rupiah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membawa kebahagiaan, kenyamanan, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Inilah yang membuat perjalanan rupiah ini jadi lebih bermakna. Kalau lihat pakai rupiah untuk apa? Dari video tersebut, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan. Yang bisa menjawab, silahkan raise hand kemudian menjawab ya. Yang pertama, ada berdasarkan video atau gambar yang ada dalam video, apa yang menjadi syarat suatu benda dikatakan sebagai uang? Silahkan yang bisa. Oke, silahkan Anastasia. Ya, izin menjawab ya, Bu. Syarat suatu benda bisa dikatakan menjadi uang, itu dapat diterima oleh umum, terus tidak mudah rusak, dan dapat digunakan dalam kurun waktu yang lama. Terus memiliki nilai yang stabil, terus dapat dibagi ke dalam unit yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Selanjutnya mudah dibawa bepergian, memiliki nilai yang seragam, dan jumlahnya terbatas. Itu, Bu. Oke, benar sekali Anastasia. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran? Ayo silahkan yang bisa langsung raise hand aja. Oke, Andini, silahkan menjawab. Izin menjawab ya, Bu.
Jadi, Bank Indonesia itu dalam mengatur sistem pembayaran, itu bisa menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama, menentukan dan menetapkan penggunaan alat pembayaran, yang kedua, membuat dan memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran, dan yang ketiga, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Terima kasih. Oke, baik, benar sekali ya jawaban dari Andini. Oke, selanjutnya dari anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait video tadi? Oke, Alia, silahkan bertanya. Baik, Bu, saya izin bertanya. Mengapa suatu negara itu membutuhkan bank sentral? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, mengapa suatu negara itu membutuhkan bank sentral? Karena bank sentral di sini merupakan suatu entitas yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem moneter di suatu negara. Jadi, ini tuh tidak lepas dari fungsi bank sentral dalam perekonomian di suatu negara tersebut. Bank sentral itu memiliki berbagai tanggung jawab dari mengawasi kebijakan moneter untuk melaksanakan tujuan tertentu seperti stabilitas mata uang, inflasi yang rendah, dan keselamatan kerja penuh. Bank sentral berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank tersebut. Sejalan dengan itu, jadi bank sentral itu memiliki tujuan dan diberi tanggung jawab untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai dari mata uang yang diedarkan. Kestabilan nilai dari mata uang tersebut merupakan kewajiban mendasar bagi bank sentral agar kepercayaan negara dan masyarakat dapat terpelihara. Kestabilan nilai mata uang, baik dari inflasi maupun nilai tukar, itu sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi itulah penjelasan mengapa suatu negara itu membutuhkan bank sentral. Oke, dari anak-anak semuanya masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada, Bu. Belum. Oke, anak-anak, jika sudah tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok. Kelompoknya sudah Ibu tentukan. Jadi Ibu bacakan dulu kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1 ada Anastasia Irawati dan Andini. Kelompok 2 ada Aisyah Fajar sama Alia Nursahira. Oke, nanti tugasnya Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Yang pertanyaannya itu akan dijawab masing-masing kelompok. Jadi ada satu pertanyaan, satu kelompok, satu pertanyaan. Kalian menjawab menggunakan berbagai sumber. Jadi tidak hanya satu sumber, jadi kalian bisa mengambil dari beberapa sumber yang ada. Oke, untuk kelompok 1, pertanyaannya, bagaimana struktur organisasi Bank Indonesia? Jelaskan tugas atau fungsi dari tiap-tiap bagian dalam struktur organisasi tersebut. Kemudian untuk kelompok 2, pertanyaannya, sebagai penyelenggara sistem pembayaran, Bank Indonesia berperan sebagai operator, pengawas, fasilitator, koordinator pengembangan, dan pengguna. Apa saja bukti yang menunjukkan Bank Indonesia sudah menjalankan perannya dengan baik? Nah, nanti untuk diskusi, Ibu akan membuatkan breakout room. Nanti untuk masing-masing kelompok bisa join sesuai kelompoknya masing-masing ke breakout room. Ibu beri waktu 40 menit untuk mengerjakan, nanti setelah waktu selesai, kembali ke room utama. Apakah sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Oke, langsung aja gabung ke breakout room di kelompoknya masing-masing. Tadi udah. Oke, Kak. Oh, Andini sama Anastasia ada kesulitan mungkin? Atau ada yang mau ditanyakan? tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, nanti setelah waktu selesai langsung kembali ke room utama ya. Baik, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu leave dulu. Jawabannya siapa nih? Yang kelihatan kasih apa? Pengembangan. Iya. Ayo, kasih sinyal. Kelihatan ini kasih apa? Pengembangan. Salah. Iya, itu. Oke, kira-kira dari Alia atau Aisyah, ada yang mau ditanyakan atau ada kesulitan? Oh, udah sih, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau udah nanti setelah waktu selesai langsung kembali ke room utama ya. Iya. Baik, Bu. Oke, Ibu live dulu.
Oke, anak-anak, karena waktu diskusi sudah habis, saatnya kita untuk mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan untuk kelompok 1. Izin share screen ya, Bu. Silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Natasha Rati Putri dan Andini Nur Rahmawati ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi setelah diskusi berbicara tentang itu, Dewan berbicara diskusi, Gubernur Deputi Gubernur Senior. Terus selanjutnya komite, dan komite itu ada seperti Dewan Gubernur. Luarnya ada Menteri Bagaimana itu isinya Departemen Pendidikan dan unit khusus pembangunan sentra pengolahan, data center dan bisnis expansion site. Sekarang ada Menteri. Yang selanjutnya ada Penduduk Kebijakan, bidangnya ada Departemen Nasional, Departemen Statistik, Departemen Kesehatan, Perizinan Operasi, Jurnal Teknik, selanjutnya ada Departemen Pengelolaan dan Pengelolaan, Departemen Manajemen Risiko, dan Departemen Komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, karena kelompok 1 sudah, bisa langsung dilanjut sama kelompok kedua. Silakan untuk kelompok 2. Baik, Bu. Izin share screen. Iya, silakan. Langsung saja. Kabinet yang pertama Federal Indonesia berada dalam peraturan mengatas pembayaran. Sesuai dengan peraturan Indonesia nomor 14 garing 23 garing PDI garing 2012 mengenai tanggal dana. Kedua perizinan. Indonesia berada pada dari pelaksanaan pembayaran. Sekian dari kelompoknya, Pak, ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak, Bu. Cukup. Oke, kalau begitu terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Jawabannya sudah bagus. Berarti tandanya kalau jawaban sudah bagus, kalian paham akan materi pada hari ini. Oke, dari materi pada hari ini, adakah dari anak-anak sekalian yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Aisyah. Baik, kesimpulan hari ini kita belajar mengenai tugas dan wewenang dari bank sentral. Terus ada tadi menyebutkan mengenai peran BI dalam sistem pembayaran dan mempelajari mengenai alat pembayaran yang berupa tunai maupun non-tunai. Mungkin itu aja, Bu. Oke, Ibu sedikit menambahi terkait kesimpulan materi pada hari ini. Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting di dalam perekonomian suatu bangsa, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Tujuan bank sentral sendiri itu sudah tertuang dalam UU RI nomor 23 tahun 1999, bab 3 pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Peranan lain dari Bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang, terutama uang kartal atau kertas dan logam, di mana Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Jadi Bank Indonesia mempunyai 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Jadi materi kita pada hari ini sudah selesai. Nah, nanti tetap dipelajari untuk materi pada pagi hari ini, karena nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan menanyakan lebih lanjut atau mereview ulang terkait materi pada pagi hari ini. Mungkin itu dulu pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Sekian. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.